aja player-player lawan. Wow, dan Grok di tangan dari Kiboy. Ya, dengan wild charge yang bakal bisa dibantu juga jelaskan Astro Echo nanti. Bakal lebih mudah nanti untuk menabrak dan Nongol lagi. Odette yang Nongol lagi. keluar. Nongol lagi. Ini dia. Untuk unique pick yang dipilih dan Odette. Ini kombinasinya bakal ngeri banget loh. Nih, Bakal ada Minuan Fury lalu ada Swan Song yang dikeluarkan itu Iya. kacau sih. iya, tapi bermain dengan full resiko juga bagi Iya. FP Brand. Bukan tanpa resiko mereka menggunakan Betul. hal tersebut karena bakal bisa diincar langsung. Ingat Nolan bisa langsung dash in masuk Yep. fracture out. Hmm. Ya dan damage-nya bakal nge-burst juga, belum lagi masih ada misalnya masih ada grok nanti, masih ada efek knock-up meskipun ya susah banget, nggak bisa di-cancel. Let's see lah teman-teman ya. Mudah-mudahan Onyx pun bisa memberikan hasil yang baik lagi seperti di game yang pertama. Lalu mereka bisa menuju ke match point-nya. Tapi Brand bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Ini adalah raksasa juga Iya. dari Filipina. Game pertama yang mungkin kita udah ngelihat Onyx bener-bener struggle banget sampai di menit yang ke-21. Tapi game kedua kali ini tentunya AP Brand. Kita akan melihat mereka harusnya jadi tim juga yang sudah melakukan evaluasi dan adaptasi cepat. Yap. Bisa dibawakan di game kedua. Baiklah, kalau begitu ini dia pertandingan di game yang kedua antara Onyx dan juga Brand. Jadi langsung saja kita menuju ke Land of Down. Oke, dengan mendapatkan Nolan ya untuk first pick sendiri tadi. Ini Nolannya sebisa mungkin kita nggak melihat ada impact besar dari Nolan untuk Onyx di game yang pertama. Di game yang kedua ini jelas kita berharap akan ada impact dari Nolan untuk bisa menangin early team fight. Karena tadi memang pressure-nya sangat-sangat masuk ya. Lebih ke arah mungkin game pertamanya nggak dapetin momen aja sih buat Kairi untuk masuk ya. Karena dia diganggu tadi. Diganggu Gwen-nya kan juga. ganggu banget waktu Iya. dia lagi Iya. ada di purple. 2 kali aku ngeliat dari awal purple buff-nya spawn. Dengan yang tadi dekat dengan di turtle itu diganggu terus-terusan. Jadi dia nggak bisa untuk setup di turtle. Oh Iya. ini kayaknya dari Onyx ada pause dulu ya teman-teman ya. Sabar ya tuh. Benar troubleshootingnya dari Onyx. Mhm. Tuh bootsnya lagi dideketin sama Marshall tuh. Kenapa Ya, Kenapa? apa yang salah nih? Anu, Suara nih. Suara nggak kedengeran Kenapa gimana gitu apa jaringan gitu mungkin di itu lagi dibenerin dah Lagi teman-teman dah. dicek ya, sabar ya teman-teman ya. Lagi dibenerin, sabar ya. oke. Kalau dari Epi Brand gimana nih ngeliat draftnya nih? AP Brand sebenarnya mereka cukup kuat loh buat tim fight 5-nya ya. Karena Iya. ada combo Gwyn Mino plus Odette Cloud-nya ini yang bakal masuk. Yang aku takutin sih cuma itu sih. Ya, menurutku kalau dari Epi Brand ya, mereka benar-benar mainnya frontal. Iya, Jadi mereka bisa main tabrak, main Iya, tabrak. mereka langsung buka semuanya aja. Mhm. Tapi kalau source skill mereka sudah habis, nah ini dia. Sebenarnya kesempatan adalah bagaimana cara dari Onyx nanti bisa ngebait untuk keluarnya semua source skill. Karena begitu habis, ini proses cooldownnya lama banget semuanya. Dan Odette yang sekarang ini kan bisa ngedash ya. Bisa ngedash sekali, Ah. tambah flicker sekali. Tambah Ya, flicker hitungannya sekali. 2 kali Iya, kalau ada makanya. flickernya. Jadi sebenarnya untuk ngejar ke pemain-pemain Onyx yang mungkin harusnya mereka menghindari area of effect dari Minotaur atau Gwyn, Mhm. ini masih bisa dikejar sama Odette. Yap. Gak cuma Odette bahkan yang ngejar, tapi ada Cloud juga. Yang kelihatan juga memang secara late game potential ini adanya Cloud yang berbahaya. Karena Novaria dekat-dekatan dengan Cloud, apalagi di late game. Wah ini bahaya banget buat Novaria. Semangat Onyx ya Allah. Terima kasih. Asik. Tuh ada Go Onyx juga tadi tuh. Backgroundnya udah kuning kan, udah kelihatan tuh. Mhm. Udah megang device semuanya dan sekarang waktunya kita akan langsung menuju ke Land of Down kembali. Oke, game yang kedua. Di mana 1-0 memang sudah dikantongi oleh Onyx, tapi kali ini Kiboy yang sepertinya kembali merusuh ya. Diganggu lagi ya. Dan masih memang bisa diangkat. Wait. Oke, flicker dipakai oleh Aman. Kiboy. Nggak apa-apa, Yes. nggak apa-apa. Awal. Ya awal gak ada masalah memang karena memang dari Kiboy punya potensi untuk mengganggu. Karena Mengganggu. secara power of nature kasih damage kan beda Yep. dengan Minotaur. Itu rame banget tuh. Iya, ada 1, 2, 3 player tapi Burst-nya sudah melihat dari kejauhan bahkan sekarang dari set talent emblemnya pun sudah nongol kembali. Ya sama-sama dengan Tenacity buat kedua marksman jadi lebih memilih untuk bermain defense ya di semasa dari landing phase mereka juga. Dari kedua junglernya masih tetap sama, yang satunya malah assassin berarti untuk Nolan. Yap. Bisa bermain dengan full burst damage. Zaman depan berbeda, Kairi masih berhasil selamat. Tempat berada di tengah 3 player loh. Ya dan bahkan dia tadi dapat kan tadi. Dia dapat fire beetle-nya. Dari Iya. Fire Beetle-nya tetap bisa diambil, bahkan untuk sekarang Kiboy-nya di bagian bawah menemani dulu ke arah cewek ya. Cewek udah level 3 terlebih dahulu, namun di bagian tengah ini udah terlihat ya dari minimap ada beberapa pergerakan yang langsung dilakukan oleh Kairi dan juga Sans, namun masih bisa selamat untuk PO-nya.
dan bakal di-TBN tentunya sama Ogwen karena kayaknya memang AP Brand mereka udah ngeliat deh pergerakan Suns itu kalau bawa Novaria dia nggak akan sayang-sayang ke arah Astral Recall-nya. Ya. Mhm. Dia pasti bakal langsung tembak terus lagi Iya bisa. ngepok terus ya. Ngapok terus. Budah aimnya gila-gilaan gitu loh. Ya, dan bagusnya dari Onyx sekarang, lihat KLTZ. Belum ada di level 4, KLTZ benar-benar tertekan dari awal. Belum bisa file requiem, jadi memudahkan untuk bisa melakukan adu retribution sekarang. Benar sekali dan Kiboy pun udah join dengan level 4 ya, bahkan sekarang penalti zone-nya connect ke arah kedua orang sekaligus. Mau pergi ke arah mana? Ada dua orang yang benar-benar langsung dihajar dan diselesaikan oleh Suns. Iya, kalau kalah late game mungkin ini agak sedikit ketar-ketir ya dari sisi Onyx. Jadi mereka harus bermain lebih cepat, tempo, permainan yang mungkin lebih nge-pressure di early-nya sih. Buset dah itu final slash-nya connect dan boots-nya diajak terbang tadi ya. Tapi masih cukup tanky ya dari Boots juga dan Kiboy masih mengganggu dengan pattern yang sama nih kalau Wah itu jauh banget muternya dia dan ada waktu yang ke delay. Yap. Ya 5 second ke delay itu bagus banget, apalagi untuk jungler ya. Ya dan sekarang Astro Metron udah langsung dikeluarkan juga. Super Marco pun dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja. Walaupun sekarang cewek juga dari sisi HP-nya gak terlalu banyak dan mau gak mau pun dia harus pulang. Tapi ternyata tidak kalau kita lihat dari minimap. Iya, ini Suns kalau udah pakai Novaria kayaknya semua map terang banget deh Iya, untuk Onyx. Karena dia bisa berada tiba-tiba ada di posisi rumput jungle lawan yang Nah, membuat dia bisa nge-pressure satu laningnya. Oke, Suns yang akan menembak dari kejauhan dan kena lap sudah. Bahkan untuk sekarang Pio-nya berhasil lagi dihancurkan. Augennya harus pergi tempat yang berbeda. Hey, ditutup jalannya dan harus belok ke tempat yang lain. 4-0 sekarang dimiliki oleh Onyx. Di cancel recall yang gak dikasih recall ternyata dari Ogwen. Dan Suns. Ya, jadi sudah mulai memang dari Onyx karena memang ini beda banget dengan tempo di game yang pertama di mana Kairi gak dapetin apa-apa sama sekali. Sekarang lihat Hunter Strike sudah ada di tangan Kairi. Dan beda gol dari kedua jungler 1300 banding 2600 kali 2. Iya, dan bahkan kalau sisinya aja emang agak sedikit tertahan ya dari Nah, segi itemnya. Dan Super Marco Oke, Super Marco terjebak sendirian. Blazing Duel langsung dikeluarkan. Super Marco masih bertahan sejauh ini. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena cewek berhasil mendapatkan 1 poin kill pula. Ogwen, coba lihat ada pergerakan di mana sekarang. Dari Minotaurnya lompat lagi ke arah yang berbeda. gila ini benar-benar Mundur dulu Bang. Novaria Suns sih benar-benar membuat semua ketar-ketir ya. Lihat tuh. Sakit banget. Gimana ya? Ya, dengan Astral Sphere dan juga Astral Echo tadi yang memang dibuka juga. Ini mempermudah untuk Onyx karena vision jelas banget terlihat. Iya. Dan akhirnya ya karena visionnya ada, Kairi lebih mudah untuk bisa melakukan setup demi setup. Dan Betul. Kiboy udah nyaman banget sebenarnya dia tinggal ngeganggu aja lagi-lagi ke area jungle dari KLTZ. Yap. Ini juga adalah satu hal yang sangat luar biasa ya. Yang satu ngejikat langsung ke arah Turtle, yang satu gangguin lagi ke arah dari Onesh buff-nya. Jadi Ada gangguan di mana-mana. iya, konsentrasi yang emang benar-benar terpecah. Ada prioritas yang harus mereka jalankan. Mau Turtle atau mau leveling lu dari sisi dari Orange buff-nya. Betul. Waduh, ditembak lagi pundaknya. Dan ya jangan lupakan ini masih di bawah menit yang kelima. Lihat Cancel bagaimana lagi. full plating ada di bottom lane. Di top lane juga ada di full plating. Itu diusir sampai Diusir. benar-benar pulang ke rumah loh. Sama Kiboy sama Suns. Dan bahkan Flap TZ levelnya sama kayak Kiboy. Level 6 dua-duanya. Baru naik ke level 7 sekarang buat Flap TZ. Iya, KLTZ juga udah mulai ketinggalan dari 2 level bahkan sekarang Kiboy Kiboy di situ loh jaganya. udah Oke. siap motong dia. Terlihat KLTZ sementara ada Burst di bagian bawah dan juga Super Marco yang bersiap untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu turret. Tapi ternyata masih bisa dihilangkan. Kiboy yang di tempatnya berbeda tapi dia punya Power of Nether untuk bisa memiliki anti sisi terhadap beberapa sisi yang dimiliki oleh pemain dari AP Brand. Kairi harusnya udah mulai terlihat juga sekarang udah mulai pada masuk ngerusuk ke area jungle dari AP Brand. Ya, menurutku ini power juga buat Kairi ya. Karena dia bisa nge-burst down siapapun sekarang dengan keunggulan item seperti ini. Tuh. Dan juga Flap sih hampir saja tadi ditembak oleh Suns ya. Tapi tepat berada di tengah-tengah dari pemain-pemain yang bikin oleh AP Brand. Fury Hammer di tangan dari Kairi juga sementara memang Suns masih akan lebih berfokus mungkin ke arah Lightning Truncheon ya. Bisa sih Aha, buat si Suns kan. iya. Waduh, itu Ya, KLTZ-nya. select KLTZ-nya menunggu dari pop netternya langsung hilang. Sementara sekarang Swansong langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang Kiboy Japachi berhasil selamat. Tapi ada beberapa source kita tadi udah dikeluarkan pula. Tapi KLTZ-nya masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Penalti zone langsung dikeluarkan pula. Karena langsung ke arah 3 player. Burst-nya masih bertahan sendirian di bagian depan. Augen-nya sedikit lagi. Patricia Augen yang masih berhasil selamat. Astra Meteor dikeluarkan pula. Dan juga sedikit lagi Burst. Burst Japachi bisa pergi ditembak lagi. Dan Augen pun harus meregang nyawa di area tersebut. Udah kena pasif Sansnya dari coba lihat. cewek. Sansnya. Oke, sabar, relax, tenang, Santi. Gak kena. Enggak Nggak apa-apa.
At least ngepok aja dan bahkan lihat cewek datang di Piu. waktu yang tepat. Tapi ternyata Piu tidak tumbang juga. Bakal coba dikejar sama Kiboy dan Sans. Oke, piunya hampir saja si Popo. Piunya sedikit lagi. Itu Yes. tadi banyak momen hampir tuh. Nyaris ya, hampir nyaris. Oh, Apapun. Oh, dikejar loh sama Dikejar. Kiboy. Dapat akhirnya, kena, dikejar. kena tembok dia tuh. Betul, emang dikejar ke ujung dunia, ada emang begitu tuh. Ke ujung banget, itu orang udah mau balik. Hey, Final Slash-nya connect kembali. Lagi dan lagi, akankah mereka mau mengeluarkan begitu banyak source skill hanya untuk Kiboy seorang? Karena tadilah impact-nya tuh. Tadi Iya. udah kelihatan mereka all in terhadap Kiboy. Malah mereka yang habis. Ya, Iya. apalagi roamer. Kiboy sebagai roamer udah mendapatkan 2 poin kill. Ya, jadi memang ada damage juga yang bisa disumbangkan oleh Kiboy. Apalagi dengan concussive blast yang dibawakan dia. Dia dapat 2 poin kill, dia juga yang jadi sandbag. Jadi ya Kiboy benar-benar menutup celah dari AP Brand untuk bisa masuk ke area jungle dari tim Onyx. Malah Onyx Oh, dia dikejar. nge-pressure, wah ini yang kamu bilang kok, damage-nya udah mulai berasa. So Dibalikin. berbeda dibandingkan game pertama ya. Benar, dibalikin game pertama tadi. Lihat bagaimana Kairi levelnya under, sekarang levelnya ada di atas dari KLTZ. Dan bahkan dengan item seperti ini, unggul 1 item damage dengan hanya 1 item defense. Ini bakal gak cukup untuk AP Brand. 2 menit lagi dan apakah dia bisa menuju ke level 15-nya, Om? Sekarang udah level 12 nih. Biasanya kalau Nolan bisa banget. Iya, kalau Nolan tuh Itu cepet cepet banget banget. loh. Ngeri. Satu lagi. Gila sekarang bedanya 4 level loh di Iya. LCG. Astral Spill tadi dikeluarkan, Purple Buff udah nongol kembali. Kairi akan langsung hadir untuk bisa melumat habis ke arah Purple Buff tersebut. Ya, Boots juga udah mulai ngejagain dan lagi-lagi cover dari Boots sih selalu on point ya. Yap. Dengan penalty zone-nya. Jadi siapapun yang kelihatan low dari sisi Onyx tentunya akan cepat datang coverannya. Nah, coba Flaptezi maju coba sedikit mau ngeluarin Final Slash mundur lah. Mikir dulu dia. Dan mikir juga lagi. pemilihan Odette di sini ya, dimana Odette kan punya flicker. Emang dia punya flicker, tapi ketika flickernya sudah tidak ada, dia akan jadi bulan-bulanan juga. Kena tembak lagi. Dan Tapi- sebenarnya kayak udah tinggal dicicil aja sama Sans. Iya, pokoknya ditembak terus tuh lihat. Dari mananya sendiri gak bakal habis-habis ya. Seperti biasa mungkin kalau yang kita lihat-lihat dari habitnya Sans, dia selalu menggunakan dari enchanted talisman yang dia bawa ya Om ya. Dan bebas banget juga. Bebas banget. Untuk tuh Lord. dia. Lord yang sangat-sangat gratis tadi. Karena semua fokus perhatian dari AP Brand menjaga biar KLTC ini bisa dapetin buffnya. Jadi memang terbuka untuk objektif yang lain dan Kiboy Sans. Duo, roamer dan juga mid lane selalu berjalan. Waduh. Dan udah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik sampai dengan sejauh ini. Lihat semua rumput nggak ada yang warnanya hijau terang. Hijau itu. Dibuka semua. Hijau gelap jadinya kan. Jadi juga 30 detik lagi sebelum level 15. Akankah Kairi bisa touchdown ke level 15? Mari kita saksikan bersama-sama. Iya, gak cuma dari junglernya juga bakal yang berbeda level, tapi dari gold lane-nya ini dari Super Marco benar-benar ketinggalan 3 level dibandingkan cewek. Yap, sementara itu untuk sekarang coba lihat Boots-nya. Mencoba untuk bisa memainkan dari psikologis lawan. Tapi di tempat yang lain, mereka semua Astralico-nya lagi dibentangkan dengan adanya Lord yang akan siap menabrak masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Vibran, ditembakkan lagi. Super Marco sudah memiliki 1 golden staff, sementara itu coba lihat mereka berganti untuk masuk ke bagian depan. Namun di bagian belakangnya Kiboy. Oh my god, Kiboy-nya berhasil dihancurkan tapi Boots-nya sendirian. Ditembakkan oleh Super Marco yang ada di bagian belakang dengan attack speed yang udah begitu tinggi. Namun Boots-nya masih berhasil sama dengan adanya Kairi yang memberikan sebuah backup-an kembali. Wah, itu bukan hanya backupan tapi juga tekanan mental ya ke arah seorang Piu karena sekali kena damage dari Kairi, wah Piu-nya benar-benar harus respect sih. Langsung mundur untuk melakukan heal. Nah, Kairi juga berhasil untuk menjalankan Nolan dengan maksimal. Iya. Level 15 di 958 tadi. 958 Om ya. 958. Wah, Gila, 958 guys. kenyang Level banget. 15. Cepat banget, udah level, beda 5 level loh dibandingkan Yep. KLTZ. Bener-bener under pressure bagi KLTZ dan bahkan dia under farm juga. Ini tugasnya Kiboy di awal yang mengganggu itu jadi satu faktor penentu juga. Adanya gap level sampai dengan sejauh ini. Dan Onyx gantian. Sekarang mereka lah yang unggul sampai dengan 12.000 gold difference. 12.000 ya. Ya, mau Mereka 13 balas lah. apapun yang terjadi di game yang pertama ya Ci ya. Game pertama mungkin kita ngeliat oke lah, AP Brand benar-benar mendominasi dengan network yang benar-benar gila banget. Tapi ini Onyx lebih gila lagi di game kedua. Masih bisa Hampir ditabrak aja. mungkin. Hampir aja itu loh, tapi Kiboy-nya coba memberanikan diri langsung masuk. Guna untuk bisa mendapatkan lagi ke arah cewek, satu.
Bestari ada di bagian tengah dan sekarang Auquin-nya tidak berkutik sakit dengan adanya Speedy Lucky langsung dihancurkan. Tapi Piu-nya tidak sempat untuk mengeluarkan dari Swan Song lagi tadi dan namun sekarang pertempuran kembali terjadi. Flaptesi-nya terkurung sendirian 11 menit 40 detik dan waktunya untuk mereka karena Sunshine langsung flicker-flicker ke tempat yang lain dan game kedua harusnya akan menjadi milik dari Onyx juga dan selesailah sudah. Onyx 2-0 match point. Game kedua yang ternyata lebih mulus dan bahkan benar-benar perfect banget. Dominasi